Selamat siang semua. Ya, Siang. Baik, apa kabarnya hari ini, Ibu-ibu? baik, Alhamdulillah. sehat. Benar. Baik, sebelum kita mulai simulasi kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ada yang bersedia? Saya persilakan. Baik, Bu, Ibu Ernita, silakan, Bu. Baiklah, untuk supaya lancarnya acara diklat kita pada sore hari ini, marilah kita bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak, Bu, Ibu Ernita, buat doanya. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada materi. Yang pertama yang akan saya bawakan adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya mohon izin share screen ya, Ibu-ibu. Ya, Sudah terlihat? tunggu. Ya, sudah. Sudah? Ibu Fikri, prinsip pengembangan kurikulum operasional. Iya, betul, Bu. Baik, pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, tujuan dari fasilitasi hari ini adalah yang pertama, peserta memahami konsep prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang berikut output dari fasilitasi ini adalah setelah fasilitasi, peserta mampu mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, alur dari sesi fasilitasi ini ada 3. Yang pertama, sesi pembukaan, sesi pembahasan materi, dan sesi penutup. Kita akan masuk pada sesi pembahasan materi. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, dan perkembangan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila menjadi rujukan dalam pencapaian penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual artinya menunjukkan kekasan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan di sekitar kita, serta dunia kerja dan dunia industri. Itu harus kontekstual. Yang berikut adalah esensial. Yang dimaksud dengan esensial itu adalah
semua unsur informasi dari setiap pemangku kepentingan atau stakeholder pendidikan itu diinput, lalu dibicarakan, dan dibuat dalam satu dokumen. Dokumen itu bahasanya harus lugas, mudah dipahami, dan kita tidak perlu mengutip dari naskah lainnya. Contoh naskah lainnya itu seperti lampiran Kemendikbud yang di dalamnya ada capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Itu tidak perlu lagi kita copy paste ke dalam informasi penting dalam penyampaian dari setiap stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa harus dapat dipertanggungjawabkan? Karena menyangkut dengan data dan aktual. Artinya semua informasi, semua yang menjadi sumber daya di dalam satuan pendidikan kita atau sarana prasarana yang ada dalam satuan pendidikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya begini, apapun yang kita data itu harus sesuai dengan keadaan real yang benar-benar ada di satuan pendidikan kita. Agar ketika di supervisi atau diperiksa oleh pemangku kepentingan lainnya, seperti kalau kita di satuan pendidikan dari dinas pendidikan ya, kalau di supervisi atau diperiksa semua data kita, semua informasi kita itu bisa kita pertanggungjawabkan karena sesuai dengan kenyataan atau real yang ada di sekolah kita. Yang berikut adalah prinsip yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini yang dapat kita libatkan dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan kita itu antara lain komite, orang tua, organisasi, bahkan sentra industri atau dunia kerja, tetapi sentra industri dan dunia kerja ini khusus untuk pembuatan kurikulum satuan pendidikan tingkat SMK. Jadi mereka bisa memberikan informasi, kompetensi atau keterampilan apa saja yang bisa kita terapkan atau capai pada kurikulum satuan pendidikan di sekolah agar lulusan kita atau peserta didik kita bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat atau di dunia kerja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada 5 prinsip pengembangan kurikulum di operasional satuan pendidikan. Berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini materi yang dapat saya share ke teman-teman. Mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang memahami atau perlu ditambahkan. Saya berikan kesempatan pada teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya. Silakan, Bapak, Ibu, Ibu-ibu. Mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya. Sudah jelas, Bu. Bagaimana Bu Elvi? Silakan Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Elvi. Ya, Bu. Silakan Bu Husnaini. Itu Silakan. kan ada tadi, ada yang berpusat pada peserta didik itu. Kenapa harus berpusat pada peserta didik? Kenapa nggak guru juga gitu? Kenapa harus murid? Oke, terima kasih Bu Husnaini.
Pertanyaan Ibu Husna ini mengapa harus berpusat pada peserta didik? Mungkin ibu-ibu yang lain bisa membantu menjawab apa yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik atau mengapa harus berpusat pada peserta didik, tidak pada guru. Ibu Elvi, Ibu Ernita, ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab, kita saling bertukar pendapat untuk menjawab yang menjadi pertanyaan Ibu Husna ini. Silakan Bu Elvi atau Ibu Ernita. Pusat pada peserta didik Ya, itu karena semuanya harus kita perhatikan apa kebutuhan peserta didik, kompetensinya bagaimana. Makanya kita harus berpusat pada peserta didik. Untuk menautkan perangkat. Pakai baik Bu Elvi, terima kasih Bu atas jawabannya. Ibu Ernita, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Mengapa harus berpusat pada peserta didik? Pertanyaan dari Ibu Husna ini. Halo Ibu Ernita. Halo. 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 Ada lagi masalah nih Bu, HP-nya. Nggak apa-apa Bu. Suaranya jelas kok, Bu. Ya, kami dengar Bu, silakan. Kenapa harus berpusat kepada siswa atau anak didik? Karena sesuai dengan prinsip pembelajaran kita di Merdeka Belajar atau sekolah penggerak, karena semua pembelajaran kita dipusatkan kepada peserta didik. Saya itu, Bu. Baik Bu Ernita, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya akan coba menambahkan jawaban dari Ibu Elvi dan Ibu Ernita. Kenapa harus berpusat pada peserta didik? Karena target kita, kurikulum sekolah penggerak, itu adalah peserta didik. Semua kegiatan proses pembelajaran yang masuk dalam kurikulum sekolah penggerak, arahnya harus berpusat pada peserta didik. Karena yang ingin kita capai adalah mewujudkan profil dari pelajar Pancasila. Jadi semua arahnya harus mengarah pada peserta didik. Seperti itu Ibu Husna ini. Jadi mulai dari asesmennya, mulai dari proses pembelajarannya, sebelum itu kurikulum yang akan kita buat, kita harus mengedepankan peserta didik dibandingkan dengan guru. Outputnya itu adalah peserta didik. Jadi semuanya harus mengarah kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Merdeka Belajar, yaitu mewujudkan belajar sepanjang hayat dalam diri peserta didik. Seperti itu Ibu Husna ini. Mungkin jawaban dari kami. Bagaimana Ibu? Apa sudah menjawab pertanyaan Ibu? Selesai. Baik, Udah, Ibu. Bu. Udah paham. Ya, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Sama-sama, Bu Fikrin. Masih adakah yang harus kita diskusi dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Gimana Bu? Masih ada yang perlu didiskusikan? Itu mana Bu yang link Kelompok. Baik, pas ya. Kalau tidak ada, materi hari ini cukup sampai sekian. Kita akan lanjut dengan pemateri selanjutnya. Saya persilakan Ibu. Halo Bu. Fitrin, Halo Bu, Ibu Ernita. mohon maaf bisa dilanjutkan, naikkan yang di bawah dulu karena saya lagi perbaikan ini HP dan laptop yang belum connect. Perbaikan apa Bu? Ini laptop belum connect. Oh iya. Dan nomor 3 siapa ya, bisa dinaikkan dulu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Yang sudah siap mungkin Iya. Ibu Elvi. Ya. Oke. Baik. Ibu-ibu, saya akan stop dulu share-nya biar kita bisa lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Elvi. Silakan Bu Elvi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekolah kita berhasil menjadi sekolah penggerak dan kita mendapat ilmu baru di sini. Kita akan menyusun kurikulum sekolah penggerak. Semoga kita berhasil ya Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Sebelum kita mulai, Ibu Husna ini bisa bantu baca doa dulu. Bisa, Bu. Baik, sebelum acara kita mulai, sebaiknya kita baca doa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menyegarkan suasana, saya punya sedikit ice breaking. Coba angkat tangannya 5 jari ke atas. Ini ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kalau saya bilang ibu jari, yang muncul ibu jari ya. Siap? Konsentrasi. Siap. Ibu jari. Kelingking. Jari manis. Telunjuk. Ibu jari. Kelingking. Wah, hebat ibu-ibu. Konsentrasi penuh, tidak ada yang salah. Karena sudah mantap konsentrasinya, kita mulai materi kita hari ini tentang alur tujuan pembelajaran. Saya izin share screen ya. Silakan, Bu. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini nama saya Elvi Fadlia. Saya akan melakukan simulasi in-house training pada materi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau kita singkat dengan ATP. Jadi tujuannya di akhir materi ini diharapkan peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Yang pertama langkahnya adalah tujuan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua, pengembangan mode ajar seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, gambar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, masih ingat Bapak Ibu tentang istilah-istilah capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Masih ingat? Ingat, Bu. Coba. Siapa yang bisa membantu menjelaskan tentang alur pembelajaran? Saya, Bu. Ya, Bu Fitrin.
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Alur pembelajaran ya Bu? Ya, Alur pembelajaran itu merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran itu yang disebut dengan alur pembelajaran. Itu saja Bu, terima kasih Bu. ya, benar sekali. Alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam satu fase secara utuh dan menurut alur Tadi awal sampai akhir. Konsep alur tujuan pembelajaran. Pertama ada capaian pembelajaran, adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri dari 6 fase, A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Fase tersebut adalah fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6, fase D, kelas 7 sampai 9, fase E, kelas 10, dan fase F, kelas 11 sampai 12. Alur pembelajaran adalah seperti yang tadi ya, yang mesti ingat adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini perlu diingat ada catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Konsep alur tujuan pembelajaran. Nih, ada 3 komponen tujuan pembelajaran. Yang pertama kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Yang kedua konten. Konten adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga variasi. Keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Fase A dimulai dari kelas 1. Seperti ini contohnya nih fasenya. Kemudian fase A berakhirnya di kelas 2. Capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Berarti di kelas 2 ya Bapak Ibu. Dan ada 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. 3, berkesinambungan. 4, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. 5, merdeka belajar. 6, operasional dan aplikatif. 7, adaptif dan fleksibel. Dan ada prosedur penyusunan pembelajaran. Di sini ada 7 ya prosedurnya. Yang pertama melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3, melakukan analisis di setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut.
Yang keempat, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan. Yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena pesertanya hanya tinggal satu, coba Ibu Fitrin saya kasih pertanyaan ya. Masih ingat tidak dengan materi yang saya sampaikan? Sebutkan 3 komponen tujuan pembelajaran. 3 komponen tujuan pembelajaran: kompetensi, konten, sama variasi. Ya, terima kasih. Berarti pesertanya sudah menguasai tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, silakan Ibu Ernita. Fitri, dengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Saya dengar Bu. Bu Erni. Sudah muncul Bu Erni. Bu Erni mungkin kendala jaringan ya Bu Elvi. Soalnya Ya. belum muncul mukanya. Dia tidak Halo Bu mendengar Erni. kita. Mungkin bisa di stop dulu videonya Bu Fitrin. Ditunggu aja. Simpan langsung. Itu tuh Alan. Medali foto tuh. Oke. Oke, Bu Fit. Halo Bu Ernita. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu semuanya. Nah, Siang. pada siang ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang modul ajar. Dan kita akan mengambil salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam modul mengajar, yaitu komponen yang ada dalam modul mengajar. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan Ibu Elvi untuk bisa mendoa. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pada ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu masih bersemangat, Bu? Semangat. Masih, Bu. Semangat. Coba kita semangat sama-sama. Coba kita tepuk semangat dulu sama-sama. Perhatikan saya, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, Ibu-ibu, kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang komponen pembelajaran. Yang tujuannya di sini adalah agar peserta dapat memahami dan membuat modul ajar di tingkat satuan pendidikan dengan komponen pembelajaran yang benar yang terdapat dalam modul pembelajaran kita tersebut. Kemudian, outputnya, peserta dapat memahami konsep, komponen, prinsip, penyusunan, dan prosedur penyusunan modul. Kalau di sini tentang komponen saja yang kita bahas, jadi diharapkan peserta dapat memahami tentang komponen-komponen yang akan kita buatkan dalam modul pembelajaran. Kemudian peserta dapat membuat rencana aksi nyata untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai modul ajar yang kita pergunakan. Baiklah, Ibu-ibu, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan membahas tentang komponen modul ajar. Izinkan saya share konten. Ibu-ibu udah nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah nampak, Ibu-ibu? Baru nampak. Belum, Bu. Ya, Filenya saja, sabar ya, Bu. Bu. Belum terbuka, Bu. Baru nampak. Filenya saja, Bu. Belum terbuka, Bu. Udah, Bu? Belum? Belum. Gimana, Ibu-ibu? Udah nampak? Belum, Bu. Coba di stop dulu, baru diulangi lagi, Bu. Belum, Bu. Coba di stop dulu, baru diulangi lagi. Di stop. Terus? Udah di stop. Sabar ya, Ibu-ibu. Ya. Oke, gimana Ibu-ibu? Ya. Udah nampak? Ya.
Sudah, Bu. Udah, Bu? Sudah, Bu, sudah. Baiklah. Sebelum kita membahas tentang komponen modul ajar, ada di antara ibu-ibu yang sudah tahu ada apa saja yang ada di komponen apa saja yang ada dalam modul ajar tersebut. Ada yang tahu ibu-ibu? Sebelumnya kita sudah membahas prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam modul ajar kan. Sekarang kita lihat komponen yang harus dituangkan dalam modul ajar. Ada ibu-ibu yang bisa menuangkan sebelum kita bahas materi ini? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Komponen modul ajar adalah komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Itu ada terbagi kepada 3 komponen. Yang pertama, ini kursornya. Ibu-ibu ya, ini. Yang pertama, informasi umum. Apa saja yang ada dalam informasi umum? Itu adalah identitas modul. Yang ada di situ nama penyusunnya, kemudian jenjang sekolah, kelas, kemudian alokasi waktu yang akan kita butuhkan dalam penyajian bahan pembelajaran yang akan kita sajikan. Yang kedua yang ada dalam informasi umum itu adalah kompetensi awal, yaitu kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan dirancang. Yang ketiga, yang ada dalam informasi umum yaitu profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu kita cantumkan seluruhnya. Sebagaimana kita ketahui, ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi tidak perlu kita cantumkan semuanya. Kita pilih 1 atau 2 profil saja. Kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu harus saling keterkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi atau isi pelajaran, pedagogik, atau kegiatan proyek atau asesmen. Jadi setiap modul ajar memuat 1 atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila saja. Tidak perlu semua profil mencerminkan dalam pembelajaran kita tersebut. Yang keempat, yang ada dalam informasi umum yang harus ada yaitu sarana dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui keadaan sekarang ini, kita memakai beberapa model pembelajaran, ada PTM, PJJ, dan pembelajaran dalam jaringan atau PJJ.
Jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau seandainya keadaan memungkinkan untuk PTM atau pembelajaran dalam tatap muka, maka tuliskan di situ model pembelajarannya tatap muka. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, seperti keadaan sekarang ini, tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka kita laksanakan dengan cara daring. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen inti. Yang harus ada di komponen inti itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang kedua, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita tuju itu kita harus melihat keberagaman murid dan keadaan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman, konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan dari kolaboratif dan strategi komunikasi. Selanjutnya, dalam komponen inti, pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan didapatkan oleh peserta didik setelah mereka menerima pembelajaran dari kita, sehingga setelah menerima pembelajaran itu mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pembelajaran yang dilaksanakan ada sesuatu yang bermakna yang didapatkan oleh anak didik sehingga bisa dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Diliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, yang berbasis metode pembelajaran aktif. Yang selanjutnya adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan kinerja. Ketercapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran ditetapkan. Nah, sebagaimana asesmen itu ada 3 macam. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran yang disebut asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran yang disebut dengan asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran yang disebut sumatif. Nah, bentuk asesmen bisa dilakukan ya berupa sikap, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian performan, kemudian asesmen tertulis. Selanjutnya adalah pengayaan. Pengayaan yaitu kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi pengayaan ini kita berikan kepada anak yang dapat mencapai hasil tertinggi untuk dikembangkan lagi potensinya secara optimal. Kemudian remedial bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran untuk mengulangnya. Yang terakhir, komponen terakhir yang harus ada dalam modul adalah lampiran. Isi lampiran berupa lembar kerja peserta didik
Itu lembar kerja siswa ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian yang harus ada juga dalam lampiran yaitu bahan bacaan guru dan bahan bacaan peserta didik. Nah, bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Nah, oke, Ibu-ibu, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan komponen pembelajaran yang harus ada dalam modul pembelajaran kita. Kalau ada yang mau dipertanyakan, ada yang terlupa di sini ya. Dalam lampiran juga ada glosarium, yaitu kumpulan istilah-istilah yang jarang didengar oleh anak. Dan terakhir, daftar pustaka. Oke, Bu Ibu, itu saja yang bisa kita sajikan pada sore hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau yang menambahkan, atau yang beri masukan, saya Ibu. Halo, Bu. Ada yang mau atau yang kurang jelas? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, coba berikan salah satu contoh asesmen formatifnya, Bu. Salah satu contoh asesmen formatifnya, Bu. Asesmen formatif. Formatif, ya, Bu. Oke, yang lain ada yang bisa menjawab, memberikan Ya, Bu. asesmen formatif ya, Bu? Ya, Bu. Formatif, Bu. Ya, Bu. Formatif, Bu. Biasa diri tuh. Yang baik, oke. Asesmen formatif. Ada yang lain yang bisa membantu memberikan jawaban? Asesmen formatif itu penilaian selama proses pembelajaran, Bu. Contohnya seperti latihan-latihan. Iya. Oke, ada yang lain? Ada yang menambahkan? Oke. Bisa jadi. Asesmen formatif sebagaimana yang dijawab tadi itu asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini bisa juga disebut dengan penilaian pembelajaran yang telah berlalu dan penilaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Atau disebut juga dengan pretest. Ada yang menambahkan, Ibu? Oh, jadi formatif itu bisa dilakukan kayak penilaian harian gitu ya, Bu? Dilakukan kayak penilaian harian gitu. Harian. Jadi penilaian ini setiap kita melakukan pembelajaran tatap muka, kali itu pula kita melakukan penilaian. Bisa berbentuk penilaian secara lisan, ya, langsung kepada anak-anak didik kita. Oke, Bu?
Oke Bu, makasih Bu Ernita. Kita lagi Bu tentang materi komponen pembelajaran. Oke Bu, makasih Bu Ernita. Oke. Baiklah, kalau memang ada lagi yang bahas dalam komponen pembelajaran yang harus ada dalam modul, kita cukup pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, melaksanakan tugas kita ini dalam tugas kita sebagai pendidik di sekolah penggerak nanti. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan doa majelis. Baik Ibu yang muslim, kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam Bro,